Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruwana Oscar, NIM 1910202014. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, serta Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan pembahasan tentang sistem penilaian akhlak. Sistem penilaian akhlak menurut beberapa mazhab, aliran, dan paham dalam Islam. Yang pertama, sistem Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai arti bermakna golongan dan as-sunnah bermakna segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Al-Jamaah ini banyak sekali yang memberi makna, antara lain golongan yang mayoritas umat Islam yang setia kepada pemimpin umat Islam, dan ada pula yang mengartikan Al-Jamaah sebagai golongan para sahabat Nabi. Jadi arti Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan kesepakatan para mujtahid. Sebelumnya ahli Sunnah wal Jamaah ini dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Mereka membagi kajian ilmunya dengan cara menggali dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. 2. Sistem Mu'tazilah. Secara bahasa, kata Mu'tazilah berasal dari kata itazila yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan. Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menyikapi pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah bin Aisyah dan Abdullah bin Zubair. Golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat peristiwa tahkim. 3. Al-Manzilah Bain Al-Manzilatain. Inilah ajaran yang menyebabkan lahirnya mazhab ini, yakin berkenaan dengan status orang yang beriman atau mukmin yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat, dengan status bukan lagi mukmin atau kafir atau munafik tetapi fasik. Hanya saja bila bertaubat dia akan dimasukkan ke neraka dan kekal di sana, tapi siksanya lebih ringan dibanding orang kafir. 4. Sistem Jabariyah. Landasan pemikiran mazhab ini adalah bahwa pada hakikatnya perbuatan seorang hamba disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi diminta untuk taat, tapi dipaksa untuk melakukan segala perbuatannya, dilakukan di luar kehendak dan usahanya. Jadi, adanya pahala dan siksaan adalah paksaan. 5. Sistem Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara yang mengandung arti kemampuan dan kekuatan. Kaum Qadariyah adalah golongan Islam yang meyakini bahwa manusia mempunyai kekuatan mutlak dan kebebasan untuk menentukan segala macam perbuatan sesuai dengan keinginannya, tanpa ada intervensi dari Tuhan. Jadi menurut Qadariyah, manusia harus bebas menentukan nasibnya sendiri. 6. Sistem Sufiyah. A. Fase takhali atau takhiliyah, yaitu membasmi sifat-sifat duniawiyah yang terdapat dalam diri manusia. Takhliyah zahiriyah, yaitu menjauhkan diri dari kejahatan 7 macam anggota maksiat zohir atau nyata: faraj, lisan, tangan, mata, telinga, kaki, dan perut. Kemudian manusia melakukan takhliyah batiniyah yang didahului dengan bertaubat, yaitu dengan cara istighfar, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. B. Fase tahalli, yaitu mengisi jiwa seseorang dengan jiwa mahmudah yang merupakan ibadat qalbi. Maka hiasilah diri kita dengan takwa, hati yang bersih, dan sifat sidik atau jujur. C. Fase tajalli adalah pengalaman puncak yang dicari para pencinta Allah Subhanahu wa taala, di mana fase ini telah
jelaslah Allah dalam kehidupan jiwa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, supaya mohon ampun. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.